Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas permasalahan yang berikutnya, yaitu tentang permasalahan seputar khitan atau sunat, ya, bahasa kita sunat. Termasuk perkara yang dilarang dalam syariat Islam itu adalah watarku al-khitani ba'dal buluh, meninggalkan khitan setelah balik, anak itu balik. Jadi ketika anak itu sudah masuk usia balik, itu statusnya khitan, itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Karena usia balik itu usia maksimal yang nantinya setelah balik itu anak akan terbebani oleh kewajiban-kewajiban syariat seperti sholat dan lain sebagainya. Ini kan hukumnya apa? Wajib setelah balik. Kalau sebelum balik maka di situ tidak wajib, belum wajib, ya, maksudnya belum wajib. Kenapa di sini setelah balik itu khitan menjadi wajib? Kalau sebelum balik belum wajib, tapi kalau sudah balik itu wajib khitan. Sebab kewajiban sholat dalam pandangan madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika seorang anak sudah balik kemudian melaksanakan sholat dalam kondisi belum dikhitan, itu sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti itu dianggap maksiat. Sebab ketika seorang belum khitan, dia kan nanti kalau kencing gitu, kalau kencing itu air kencingnya itu sebagian akan singgah di ujung kemaluannya yang ditutupi oleh kulub, oleh apa namanya, kulit, iya kan? Maka biasanya di situ ada sisa-sisa apa? Air kencing. Lah kencing manusia niku statusnya najis, sehingga ketika anak itu kencing ada sisa air kencing di situ, kemudian dia sholat, itu dihukumi dia membawa najis, sehingga menyebabkan sholatnya apa? Tidak sah. Karena air kencing di sini sudah keluar dari tempatnya yang asli. Jadi segala sesuatu yang kita bawa walaupun asalnya niku najis, tapi kalau masih di tempatnya niku tidak najis. Kencing di tempatnya, di kandung kemih, tidak najis. Atau maaf, kotoran kita itu kalau masih di tempat aslinya tidak najis juga. Tapi kalau sudah berpindah tempat, ya, seperti tadi kalau kencing kemudian sampai di ujung kemaluan laki-laki, ujung dzakar, maka di situ sudah berpindah dari tempatnya yang asli. Makanya ketika mampir singgah di ujung dzakar itu statusnya najis. Berbeda kalau masih di tempat apa? Aslinya. Ya, termasuk misalkan orang muntah. Kenapa kok kalau muntah itu membatalkan apa? Membatalkan puasa? Karena makanan yang sudah diproses itu kan sudah nanti berubah menjadi sesuatu yang lain. Misalnya nasi sudah diproses di lambung, itu kalau masih di lambung tidak najis, tapi kalau sudah keluar maka itu menjadi najis. Nanti sudah keluar, itu muntahan yang sudah berubah itu sudah, maaf ya, mungkin dari sisi baunya atau dari sisi apa, bentuknya sudah berubah, itu kalau keluar statusnya jadi najis.
Beda kalau muntahan itu belum diproses, jadi baru masuk langsung keluar, masih utuh, nasi ya masih utuh, itu tidak najis Pak. Tapi kalau sudah diproses dalam lambung, ya kemudian nanti keluar jadi najis. Kalau masih di perut, di lambung nggak najis, kita sholat bawa itu tidak masalah. Tapi kalau ketika misalkan muntah keluar, maka itu hukumnya apa? Jadi najis. Termasuk tadi apa? Termasuk khitan. Makanya dalam pandangan Imam Syafi'i, dan ini yang diamalkan di Indonesia, negara-negara yang memang menganut madhab Imam Syafi'i, termasuk di Indonesia niki, di Indonesia atau Asia Tenggara secara umum, dan beberapa negara di dunia seperti Yaman, seperti juga Mesir ataupun yang lain ya, niku hukumnya wajib. Makanya secara tidak sadar kita ini sudah mengamalkan pendapat Imam Syafi'i tanpa sadar. Masyarakat di Indonesia ini gitu ya Pak, enggak gitu enggak ya, tetap kita itu nggak ngerti nopo-nopo, waktu punya anak ya dikhitan, itu kita tidak sadar bahwasanya itu pendapat Imam Syafi'i. Karena kalau dalam pendapat Imam Syafi'i, khitan bagi laki-laki niku hukumnya wajib dengan argumentasi atau sebab yang sudah kita sebutkan tadi, menyebabkan sholatnya nanti tidak sah karena dia membawa najis. Dan umur maksimal khitan itu adalah baligh. Kalau di bawah baligh itu belum wajib. Anjurannya itu hari ke-7, itu yang paling bagus, hari ke-7 ketika sudah lahir anak, pas hari ke-7 pas kalian apa? Akikoh gitu, akikoh pemberian nama itu di khitan hari ke-7 nih. Kalau ndak 7 bulan setelahnya, 7 bulan setelahnya, umur 7 bulan maksudnya. Kalau setelah itu 7 tahun, umur 7 tahun. Kalau SD kelas pinten niku? Hah? Ya sekitar kelas 1 nomor 2 ya. Niku umur 7 tahun. Ya, niku idealnya itu urutannya 7 hari, 7 napa? Bulan, terus 7 napa? 7 tahun. Itu sebelum balik semua. Tapi itu tidak wajib di umur segitu. Cuma ngeten, anak niku nek sudah masuk umur 7 tahun itu biasanya sudah mumayyiz. Niku masuk usia napa? Tamyiz. Usia tamyiz itu usia yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Ya, kalau misalkan masuk ke api itu bahaya, udah tahu dia anak ini udah mumayyiz. Atau sebagian ulama mengatakan mumayyiz itu usia di mana anak itu sudah bisa kencing sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa buang hajat sendiri. Berarti ini apa? Masuk usia mumayyiz. Lah, anak niku kalau sudah masuk usia mumayyiz, dia itu kalau sholat sudah diterima sholatnya dan dapat pahala, walaupun waktu itu sholatnya belum wajib. Anak umur 7 tahun, 8 tahun itu sholat fardu belum wajib Pak. Belum wajib, tidak sholat tidak masalah sebenarnya. Tapi ketika sholat itu sudah berpahala, sudah mendapatkan pahala menurut keterangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim, itu sudah dapat pahala. Cuma nanti kalau ternyata umur 7 tahun anak itu sholat atau 8 tahun sudah sholat tapi belum khitan, maka sholatnya belum diterima. Kan eman-eman dari kecil sholatnya tidak diterima sampai balik. Misalkan khitannya umur 15 tahun, nah dari kecil umur 7 tahun si anak itu sudah sholat sampai sebelum usia 15 tahun yang dikhitan itu sholatnya belum diterima. Kenapa? Karena dia membawa najis di ujung zakarnya ketika apa? Kencing. Nah, khitan itu sebaiknya untuk laki-laki memang semakin cepat semakin baik. Nek bisa pas umur pinten? 7 hari. Nek mboten 7 hari ya 7 bulan lah. Nah, 7 bulan ini kan belum bisa sholat. Anak usia 7 bulan itu belum bisa apa? Sholat. Jadi masih aman lah, belum sholatnya tidak masalah gitu. Tapi nek sudah 7 tahun usahakan sudah dikhitan, karena niku sudah biasanya anak sudah kita ajak sholat dan lain sebagainya.
Termasuk nanti ngeten nih, misalnya jenengan sholat gendong anak yang belum khitan, ini nanti bisa bermasalah. Sebagian ulama mengatakan kita sholat kok gendong anak umur 7 tahun atau 6 tahun atau mungkin 2 tahun dan ternyata anak itu belum khitan. Nah laki-laki loh ya niki. Itu bisa menyebabkan sholatnya apa? Tidak sah karena kita dianggap membawa najis, kencing anak kita. Itu persis kalau kita sholat bawa anak yang pakai pempes, sementara si anak itu kencing di pempes, terus kita gendong pas sholat itu, maka sholat kita tidak sah karena kita membawa najis yang ada di pempes anak kita. Paham nih? Paham ya? Ya. Lah menurut pandangan Imam Syafi'i niki cukup lumayan ketat nggih. Khitan itu menurut Imam Syafi'i wajib bagi laki-laki dan perempuan. Niki saya sampaikan dulu ya, wajib bagi laki dan perempuan menurut Imam Syafi'i. Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya surah An-Nahl ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Dan kami wahyukan ya kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim yang lurus, dan salah satu milah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim niku adalah al-khitan, adalah apa? Bersunat atau khitan. Ya. Iku menurut Imam Syafi'i. Dan saya cek di kitab lain Imam Nawawi niku juga mewajibkan khitan bagi laki-laki plus perempuan. Niku cukup lumayan mungkin agak ekstrim, terutama untuk perempuan niku. Tapi sebenarnya memang seperti itu pendapat Imam Syafi'i. Wajib bagi laki-laki dan perempuan khitan itu. Kalau laki-laki khitannya itu dengan cara kulit yang menutupi ujung kemaluan atau zakar itu dihilangkan. Ya, itu untuk laki sudah ma'ruf, sudah biasa kita lakukan di Indonesia niki. Kalau untuk perempuan itu dengan menghilangkan sebagian kulit yang mungkin nanti yang medis sudah paham niku. Di dunia medis sudah paham, tidak perlu saya sebutkan. Ini pertama dulu ya, pendapat seperti itu. Dan ini memang cukup lumayan apa istilahnya itu ketat dalam pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena dalil-dalil tentang khitan itu secara umum memang mengenai laki-laki dan perempuan, tidak hanya untuk laki-laki. Namun begitu sebagian ulama minal mutaakhirin dari kurun belakangan yang juga masih bermadhab Imam Syafi'i dan ulama lain itu menyatakan bahwa untuk perempuan itu tidak wajib berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, al-khitanu sunnatun lirijal wa makromatun linisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan makromah itu kemuliaan bagi perempuan. Nah dari ini pendapat ulama sebagian yang lain dan madhab lain itu menyatakan kalau khitan bagi perempuan itu hanya kemuliaan saja. Napa? Kemuliaan tapi tidak sampai derajat napa? Wajib. Dan wallahu ta'ala alam, saya pribadi mengikuti pendapat ini bahwa kalau perempuan itu tidak wajib. Saya mengikuti pendapat kalau khitan bagi perempuan itu statusnya tidak apa? Tidak wajib. Jadi monggo mau dikhitan, tidak dikhitan juga tidak apa-apa. Karena kalau khitan bagi perempuan itu enggak berkaitan dengan status keabsahan ibadah, Pak. Seperti laki-laki. Jadi perempuan itu mau dikhitan atau tidak dikhitan, sholatnya tetap sah, tidak ada masalah. Bukan seperti laki-laki. Hanya katanya ini perempuan itu kenapa perlu dikhitan? Itu katanya untuk menurunkan hasrat
seksual, karena perempuan itu kalau nggak dikhitan nafsu dan seksualnya tinggi nanti, terlalu nopo ya bahasanya terlalu liar mungkin begitu. Nah kalau dikhitan itu mengurangi, mengurangi. Tapi itu kan cuma masalah seperti itu. Jadi memang pendapat ulama yang lain itu lebih kuat bahwasanya memang tidak berkaitan dengan keabsahan ibadah, sehingga itu sifatnya cuma kemuliaan saja, tidak sampai derajat wajib untuk perempuan, dan kita mengikuti yang ini tidak wajib untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki kita wajib, kita mengikuti pendapat yang wajib, karena sudah di Indonesia ini sudah diamalkan. Hampir-hampir tidak ada ya orang Islam tidak khitan. Gini apa betul? Gitu? Tidak ada Pak. Itu sudah ciri khas. Nanti kalau tidak khitan itu biasanya non Muslim, gitu. Dan Nasrani atau yang lain, Yahudi, Hindu, Buddha tidak ada khitan. Ya, makanya sampai khitan itu untuk membedakan Muslim atau non Muslim di negara Islam, gitu. Itu untuk membedakan. Sampai di peperangan gitu, sampai di peperangan tuh kalau ada orang yang dohirnya non Muslim kemudian ngaku Muslim, itu salah satu caranya coba dilihat khitan enggak gitu, sampai seperti itu. Nah ini kita mengikuti pendapat yang wajib untuk laki-laki, hukumnya wajib karena berkaitan dengan keabsahan ibadah sholat kita yang tadi sudah kita jelaskan penjelasannya, kita sampaikan ya. Tapi sebagai amanat ilmiah perlu saya sampaikan ngeten, bahwa khitan ini memang ulama mboten sepakat, tidak sepakat semuanya wajib untuk laki-laki, sampai pun untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan saja beda pendapat tadi, ada yang mewajibkan, Imam Syafi'i itu perempuan wajib khitan juga, tapi ulama lain tidak mewajibkan. Sampai pun ternyata khitan untuk laki-laki pun ulama tidak sepakat hukumnya wajib. Untuk Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, ya dari madhab, berarti dari madhab Hanafiyah dan Malikiyah, niku khitan untuk laki-laki niku hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Jadi misalnya panjenengan mengikuti pendapat ini, berarti tidak khitan tidak masalah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Dasarnya hadis yang sudah kita baca tadi ya, al khitanu sunnatun lirrijal wa makromatun linisa. Khitan itu sunnah, kan? Sunnah kalimat. Al khitanu sunnatun lirijal. Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan makromah kemuliaan bagi perempuan. Karena hadis ini menunjukkan secara lugas bahwasanya khitan itu sunnatun lirijal, sunnah bagi laki-laki, tidak wajib. Makanya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat kalau khitan itu tidak wajib. Jadi nanti ngeten, ini kan perlu kita sampaikan gitu, sebagai wawasan dan pandangan kita, supaya wawasan dan keilmuan kita niku tidak picik, tidak sempit. Jadi jangan kagetan gitu loh jadi seorang muslim niku. Jadi nanti kalau panjenengan ke satu negara yang berpaham atau mengikuti madhab Imam Abu Hanifah atau Malik bin Anas niku, kok ada ketemu orang Islam kok mboten khitan, itu jangan kaget. Paham betul nih? Jangan kaget, karena menurut mereka memang tidak wajib. Dan status mereka, sholat menurut mereka, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu juga sah. Wah, misalkan ke mana nih? Misalkan ke Maroko ini kan Maliki, madhabnya Maliki. Atau misalkan panjenengan ke sebagian negara di India itu kan Hanafi, Pakistan itu sebagian juga Hanafi, madhab fikihnya. Ini nanti, wah ini muslim kok nggak khitan. Ketemu orang sana kok, wah muslim kok nggak khitan. Jangan kaget, karena itu mengikuti pendapat Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Maksudnya tidak wajib niku sunnah. Jadi nanti juga mungkin ada yang mengikuti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu juga berkhitan, tapi mereka meyakini khitan itu sunnah, tidak sampai wajib. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat
wajib. Kalau tidak khitan sholatnya tidak sah. Kalau tidak khitan berarti berdosa gitu loh. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik statusnya sunnah. Seandainya khitan bagus, kalau tidak khitan juga tidak berdosa dan sholatnya tetap sah menurut dua imam ini.